Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Among. Sudah sekian lama Pak Among tidak hadir di depan kamera ya. Oke, kita tanya dulu kabarnya Pak Among. Bagaimana kabarnya Pak Among pada pagi hari ini? Sehat ya, bahagia. Oke, bahagia ya. Tentunya juga berkelimpahan. Amin, pasti. Oke. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan klarifikasi lagi bahwa yang kemarin YouTube yang menjelaskan tentang Adipati Karna itu adalah YouTube klarifikasi. Sebenarnya ada channel YouTube ya, channel YouTube yang tidak bertanggung jawab itu meng-up rahasia gerakan RK, gerakan pernafasan kan gitu kan. Nah, gerakan pernafasan RK itu sebenarnya boleh dilakukan orang-orang yang sudah di portal kan kemarin, makanya kita mempraktekkan Pak Among di portal. Setelah kita laporkan ke YouTube, alhamdulillah pihak YouTube respon dan dihapus ya. Nah, ternyata beberapa hari lagi di-up lagi dengan suara saya dibuat seperti robot ya, seperti robot, terus logo GKY dihilangkan kan gitu kan, dan suara Pak Among juga di robot. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu teman-teman ya. Ayo kita berpikir spiritualis ya, kita berpikir spiritualis. Dalam artian kalau kita mencari ilmu, ya apalagi Pak Among yang sudah pengalamannya banyak, makan garam banyak. Orang kalau mencari ilmu, itu kalau tidak ada gurunya, jelas-jelas ya, pasti berbahaya. Salah ya, salah dan berbahaya, bisa tersesat Pak Among ya, bisa tersesat, itu satu. Kalau teman-teman di situ di channel itu nanti dimunculkan ya Mas, tulisan channelnya, judulnya itu gratis kan gitu kan, gratis pernafasan RK Mas Yunus dan terbukti aman dan menjalankan tanpa portal. Nah, ini adalah yang menyesatkan Pak. Maksudnya menyesatkan itu ya, saya ketawa aja sih. Orang kalau sudah diselimuti rasa kebencian ya mendalam, itu ya hidupnya kan nggak tenang Pak. Ya kan, kalau pernah melihat nyanyinya Kotak itu ya kan, hei orang yang benci kepada saya kan, saya hidup tenang, damai, bahagia. Anda selalu susah dan sulit karena benci gitu. Nah, kita kembali lagi ke fokus bahwa tata cara orang mencari ilmu itu adalah satu, harus ada gurunya Pak ya, harus ada gurunya. Apa sih manfaat ada gurunya? Ya satu, supaya tidak salah teman-teman. Ya, supaya tidak salah Pak Among ya, karena kalau mengaku muslim dan pernah mondok pesantren, karena salah satu dari mereka juga ya pastinya paham lah ilmu agama. Salah satu dari ilmu talim ada gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu harus diakatkan Pak ya. Diakatkan itu apa Pak? Diakatkan itu akad ya, serah terima Pak ya. Betul ya. Jadi lebih berhak ya, lebih bisa ada sambung rasa di situ. Ada sambung rasa, ada serah terima antara guru dan murid kan seperti itu. Makanya ketika pelatihan saya selalu ada perwakilan, saya berikan ilmu RK ini untuk kan gitu kan, untuk teman-teman tolong dijawab, baik saya terima. Nah, ketika teman-teman yang melihat channel YouTube itu ya, sekarang melihat channel YouTube ini ya, saya rasa itu bukan suatu hal yang baik gitu loh. Karena itu YouTube itu bukan YouTube kita. YouTube yang orang yang benci dengan saya, benci dengan RK, kan seperti itu. Sehingga bagaimana RK ini dia ya berusaha untuk menutup RK atau menutup rezeki orang kan gitu kan. Padahal nah kembali lagi, kalau menutup rezeki orang, mungkin Pak Among pernah diwelingi oleh mbahnya, orang tuanya, uang lek nutup rezekinya uang itu bagaimana Pak? Ya kembali akan rezekinya yang tertutup, rezeki sendiri, mereka sendiri yang tertutup, itu berbalik kan. Itu berarti karma ya? Ya karma juga. Karma ya. Seperti itu. Kalau mungkin orang yang tidak meyakini hukum karma ya, karma itu pasti sebenarnya. Itulah sunatullah sebenarnya.
ya kan, atau ada juga hukum sebab akibat ya Pak ya. Ya, contoh aja sekarang gibah, ketika kita ada sanksinya kalau kita gibah, itu kan juga pahala kita disedot kan seperti tadi, sama dengan gitu kan. Jadi rezekinya yang disedot. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang sempat melihat channel YouTube yang ada tulisannya gratis pernafasan itu jelas-jelas bukan dari saya ya teman-teman. Yang jelas saya tidak pernah mengakatkan ilmu saya kepada orang yang menjalankan RK sebelum saya portal. Jelas ya, jelas. Coba dilihat orang yang sudah melihat video itu, di situ jelas ditulisi gratis Pak, satu gratis, terbukti aman, tidak di portal. Yang anehnya kolom komentar kan dinonaktifkan Pak itu. Ya kan kasihan ini kalau teman-teman sampai melihat video itu dan menirukan belum di portal Pak. Karena apa? Di situ tidak ada nomor telepon yang harus dihubungi. Terus keterangan untuk kolom bertanya itu komentar juga nggak dinonaktifkan. Dan ini bukan YouTube kita kan gitu. Ini kan benar-benar menyesatkan Pak. Betul. Lagi pula begini, kok ya bisa taunya dia ngomong kalau ini tidak berbahaya seperti tadi ya, karena bukan bodoh. Emang dia yang bisa menerima testimoni dari mereka. Iya. Kita itu setiap kali kan dapat kunjungan, dapat laporan, dapat komunikasi dari mereka bahwa efeknya ketika melakukan ini tanpa di portal seperti ini. Jadi akhirnya kita bisa memberikan pencerahan dan segera mengikuti RK. Buktinya yang ada di dalam komen-komen tadi kan sudah bisa disampaikan. Memang inilah yang harusnya segera dihindari. Jadi siapapun yang melakukan RK tanpa guru, tanpa di portal terlebih dahulu. Iya betul. Yang tahu selok-beloknya RK kan saya Pak ya. Karena yang membuat saya gitu loh. Yang membuat saya yang ada penurunan gelombang otak kan tahapannya banyak Pak ya. Di dalam pelatihan RK itu tahapannya satu ya kan, pertama di portal dulu. Jadi teman-teman datang registrasi terus mendapatkan portal, dan ketika latihan hendaknya memakai kaos RK yang juga sudah mempunyai portal Alkemis. Mungkin teman-teman yang sudah mempunyai kaos portal mungkin tahu rasanya bagaimana. Jadi nggak main-main kayak sekedar melihat YouTube terus bisa seperti itu. Dan nggak mungkin bisa kaya tentunya. Nggak mungkin bisa malah akibatnya bahkan berbahaya. Malah banyak efeknya ya. Kasihan nanti kalau sampai itu diikuti. Ya itu yang pertama datang. Terus itu ada penjelasan, pemahaman kan gitu kan. Setelah penjelasan pemahaman baru ke penurunan gelombang otak. Nah, penurunan gelombang otak ini adalah gini, stepnya pertama itu dalam RK adalah satu penurunan gelombang otak teman-teman. Setelah penurunan gelombang otak, baru apa? Baru pernafasan emosional block, memory block, dan mental block. Setelah itu baru masuk ke reprogramming alam bawah sadar. Setelah reprogramming alam bawah sadar baru buku Alkemis. Nah, tiga komponen ini adalah satu kesatuan. Saya bilangnya teman-teman supaya teman-teman yang melihat video itu dan menirukan ya semoga lah terserah, pokoknya saya itu bukan YouTube kami ya. Penurunan gelombang otak, pernafasan, sama reprogramming alam bawah sadar ya, sama buku Alkemis ini adalah satu kesatuan Pak. Satu kesatuan. Jika menjalankan penurunan gelombang otak, otomatis ketika penurunan gelombang otak di situ akan terproduksi hormon serotonin dan melatonin. Nah, meditasi itu ada caranya. Kalau teman-teman nggak tahu meditasi caranya bagaimana, fokusnya gimana dan bagaimananya, untuk kesehatan ada sendiri. Bagaimana mengaktifkan kundalini, cakra pusar ke atas, energi prana, kan di RK dijelaskan gitu loh. Di pelatihan ini kan dijelaskan. Makanya banyak orang-orang yang dari sakit sembuh kan gitu kan. Banyak juga yang dari finansial buruk terus finansialnya bagus. Karena di situ ada keaktifan energi atau cakra-cakra, 7 cakra yang ada di dalam tubuh. Kan seperti itu Pak. Satu. Yang kedua, setelah
kondisi penurunan gelombang otak dari beta ke alfa. Beta itu kan otak ruwet nih teman-teman. Alfa itu tenang. Nah, ketika tenang di sini baru pelepasan partikel api atau pernafasan emotional block, memory block, dan mental block yang di-up oleh mereka yang tidak bertanggung jawab gratis itu. Nah, ketika pelepasan partikel ini yang perlu ditahu, saya selalu ketika teman-teman pernafasan itu, saya selalu tangan gaib saya selalu merogoh, di cakra jantung mereka untuk mengambil beban dan masalah mereka sekitar 10-15%. Jadi saya angkat ke atas. Jadi gini teman-teman, yang ini juga rahasia sebenarnya. Saya tidak mau memberitahu. Saya itu diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu tangan gaib namanya. Ya, di tangan saya itu ada simbol mata, Pak. Ini kan mata, Pak. Iya, betul. Ini mata, ini alisnya. Ya. Dia melek, Pak. Coba jangan lihat. Ini kalau saya jajarkan seperti ini, dia hidup nggak, Pak? Jangan nggak punya lah. Ya bisa. Kayak gini ya. Kayak melek, Pak. Ada alisnya, ada matanya. Iya. Ini saya punya ini, nanti bisa di-up, Mas. Ya. Nanti bisa di-up. Saya punya ini itu nggak sengaja, saya nggak tahu, Pak. Ketika saya masih belajar spiritual di Jogja, itu saya ketemu seorang paranormal perempuan. Saya diajak salaman, Pak. Setelah diajak salaman, tangannya seperti ini. Wah, setelah dilihat ternyata katanya menurut beliau saya punya mata Buddha di tangan saya. Orang yang kena energi saya itu sembuh, katanya seperti itu. Makanya ketika pelatihan RK, ketika teman-teman sedang pernafasan, itu saya mengambil. Benar kan Mas Ucup yang selalu mengikuti kan? Bahkan satu-satu. Coba teman-teman yang sudah mengikuti RK komentar nih di bawah. Orang yang sudah ketika mengikuti pelatihan RK pernafasan itu pasti rasanya enteng, iya kan? Mas Ucup salah satu saksi ya. Jadi teman-teman ketika menjalankan di rumah, satu belum di portal, yang kedua tidak ada yang mengambil partikel apinya 10-15% ketika proses. Ini sudah saya buktikan ketika RK Kilas Balik, Pak. RK Kilas Balik di Kediri. Dulu kan saya memanggil beberapa orang dan salah satu paranormal saya ajari untuk mengambil. Itu kerasa panas, Pak, di sini. Karena ada yang diambil. Ya, di depan, ya kan masih ingat ya? Iya, di depan peserta yang lain. Apa sih? Saya memberitahu kepada teman-teman. Apa sih yang saya lakukan ketika teman-teman melakukan pernafasan emotional block, memory block, dan mental block kan gitu kan? Ternyata mereka baru tahu, oh ternyata ini yang dilakukan Mas Yunus. Mengambil partikel api 10-15% di dadanya kan gitu kan? Karena saya mempunyai mata Buddha ini di tangan saya kan, komplit ya kan. Ini simbol kecerdasan sebenarnya kalau secara ilmu saya. Nah, itu. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, setelah otaknya alfa, tenang, damai, hatinya hidup rasa enteng, baru reprogramming alam bawah sadar. Lah reprogramming alam bawah sadar pun ini ada caranya teman-teman, olah rasa. Lah olah rasa itu bagaimana ya? Saya nggak akan ngasih tahu di sini. Olah rasa itu diperoleh ketika gland pinealnya sudah aktif. Itu diajarkan ketika penurunan gelombang otak, merasakan rasa, terus diimplementasikan menjadi sebuah visualisasi untuk kehidupan kedepannya. Jadi ketika mereka yang mengunggah YouTube ini, ya itu adalah mohon maaf sesat menyesatkan, dan menurut saya adalah kalau orang yang mengikuti berarti mohon maaf ya berbahaya sih. Berbahaya. Karena itu masih tahap kedua. Yang tahap satunya kan belum dilewati itu. Belum dilewati. Jadi ketika ini belum dilakukan penurunan gelombang otak, tiba-tiba melakukan pernafasan yang hanya di YouTube itu saja. Iya. Pastinya akan berbahaya. Nah ini yang saya khawatirkan. Kami juga Eman ya, itu menyayangkan sekali dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini, karena ada tahapan-tahapan yang disampaikan Mas Yunus tadi, mulai harus penurunan gelombang otak dulu, setelah itu mulai tahap pernafasan tadi untuk pelepasan emotional block, memory block, dan mental block, baru yang ada ABS ya. Ada ABS, reprogramming alam bawah sadar. Nah, ini tahapannya masih banyak, jadi kalau hanya sepenggal saja bisa kita bayangkan resikonya seperti apa. Betul. Dan yang terakhir membuktikan portal itu benar-benar ada teman-teman, itu ketika buku alkemis ya kan. Buku alkemis itu kalau dipeluk teman-teman,
itu rasanya dingin di sini. Itu untuk alkemis RKBE. Iya. Kalau RKRU itu rasanya hangat, panas. Nah, itu karena portalnya berbeda, Pak. Iya. Nah, itu. Nah, Iya. itu adalah salah satu sebuah penjelasan dari kami ya. Tapi kalau Anda memang mengaku adalah seorang spiritualis, seorang manusia, alangkah baiknya azab mencari ilmu, ya attitude-nya mencari ilmu itu harus mendatangi gurunya, ya kan? Dan harus ada akad-akatanya. Dan yang lucu lagi, Pak, sebenarnya, nah, kalau teman-teman mengikuti pernafasan yang diunggah di channel YouTube yang tidak bertanggung jawab tadi, jelas pasti gerakannya salah, karena di RK itu adalah ketika salah kata, salah arah hidup, salah gerak, salah energi, dan nggak tahu kapan waktu RK yang baik, jam berapa, harus bagaimana adabnya, sebelum ber-RK harus bagaimana, dan harus berapa kali jamnya loh. RK itu tidak semata-mata menjalankan berusaha, enggak. Ya. Kan diatur ya teman-teman, coba komen di bawah ya. Diatur kenapa sih harus jam sekian? Kenapa sih harus sekian? Karena bumi itu dimensi dunia portalnya terbuka 15 menit sekali. Kan gitu, Pak. Nah, itu. Ternyata banyak sekali, Pak ya. Iya, jadi bahkan kita sampai membuat grup. Ya, betul. Apa artinya kita membuat grup supaya mereka itu bisa konsultasi terus-menerus, bisa terus menerima manfaatnya RK secara langsung, bisa konsultasi dengan Mas. Uang yang sudah ber-RK saja masih salah kan gitu kan. Apalagi yang sampai keson jawabi kan, Pak. Gitu. Ya itu. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur melihat YouTube tadi, orang yang benci dengan saya, orang yang benci dengan, kalau saya dibenci itu semakin matur suwun gitu loh. Semakin benci ke saya, semakin sukses saya kan gitu kan. Semakin mengganggu kita ya karma tentunya karma. Nah, semalam itu saya buka tarot, Pak. Saya buka tarot, saya tujukan kepada mereka ya kan. Saya tujukan kepada mereka itu yang terjadi itu ini, Pak. Ya. Nanti bisa di zoom nggak ya? Ya. Di sini ada tiga kartu tarot ya. Coba di zoom dulu Mas Ucup. Ya. Ya kan. Di sini ini ada kartu tarot yang pertama adalah masa lalu, ya kan. Biasa yang sudah pernah daftar kartu tarot ke saya pasti paham ya. Masa lalu, saat ini, dan masa depan, dan ini solusinya. Kemarin itu saya tujukan kepada ya mereka, dan ada salah satu yang saya sebutkan namanya, saya ambil jiwanya kan gitu kan, saya masukkan ke sini, saya ber-RK, saya pengen tahu ke depan kehidupan mereka seperti apa kan gitu kan. Ternyata yang muncul adalah seperti ini, Pak. Hati mereka peteng, Pak. Apa itu peteng itu? Nah, ini di sini ada judgment ya. Judgment itu adalah orang yang suka menjustifikasi orang itu salah gitu loh, Pak. Orang itu salah dengan ego dia, yang intinya yang benar itu dia gitu loh. Nah ini, jadi orang itu, dan mereka berusaha menjatuhkan orang-orang ini. Makanya di sini ada zombie gitu loh, Pak. Ya, ada zombie kan. Tetapi ini juga bisa dimaknai bahwa Tuhan itu maha adil gitu loh. Becik ketitik Allah ketoro. Justru orang yang menjatuhkan orang lain dengan ego kebencian, apalagi iri, dengki, Pak, jadinya seperti zombie, Pak. Udah kewirangan, kisinan. Ini mati, Pak. Ini zombie. Ini bisa dimaknai mati apanya? Ya bisa mati jiwanya, mati finansialnya, pekerjaannya. Juga seperti itu ini. Nah, dan Mas saat ini adalah sudah berlaku death, kematian. Kematian apa? Yang saya sebutkan tadi, yang namanya orang gini, karma itu kan pasti ya, Pak. Kalau kita berbuat baik, pasti kita akan dibaiki orang lain. Kalau kita menjahati orang lain, ya pasti akan dijahati orang, dan itu bertikel-tikel. Nah, ini di sini ada seorang tengkorak ya, naik apa ini namanya kuda putih ya kan, dan di sini ada orang yang merasa benar minta maaf gitu kan. Karena apa? Mereka komplotannya mereka mati semua, Pak. Mati semua. Justru yang usaha dimatikan justru malah naik kuda putih gitu kan. Nah, jadi mereka malah minta maaf ini. Dan masa depan, wah, membahayakan sekali, Pak. Masa depan di sini mereka akan mati.
Ya, mereka akan benar-benar mati dengan apa? Mati dengan pedangnya sendiri. Di sini kan law cause and effect gitu loh. Sebab hukum sebab akibat atau hukum karma. Nah, ini sangat-sangat bentar. Sangat-sangat bahaya sekali itu ya. Yang ke apa namanya terakhir itu adalah kartu solusi. Ya. Tapi solusi ini hadir, tapi sudah dalam keadaan penyesalan. Karena apa? Pedang-pedang ini sudah membuat mereka benar-benar terpuruk. Dan 99,99% ya, tarot saya pasti benar. Kemarin ada Mbak Mutia dari Sidoarjo, kemarin WA ya. Jadi ini bisa di zoom nanti Mas Ucup ya. Ini ada kartu yang saya tujukan kepada mereka pengupload yang upload gratis kan tadi ya. Oke. Ya. Kemarin Mbak Mutia itu WA Pak, WA Mas Yunus ternyata bener tarotnya Mas Yunus. Tahun ini saya menikah. Loh memang tarot saya itu benar Pak. Makanya ada yang mau mengganti mobil juga ini, tapi saya nggak mau kan gitu kan. Iya. Nah seperti itu. Ya kan? Kita ke mana itu, ke Jakarta begitu. Iya, ke Jakarta kan gitu. Nah, untuk teman-teman yang jelas saya mengingatkan lagi bahwa hukum di dunia itu adalah hukum tukar menukar. Tidak ada yang namanya gratis. Ya. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang gratis, rezeki Anda akan diberikan kepada yang ngasih gratis itu. Nah, di sini ilmu yang misalkan pernafasan atau apa yang diambil tanpa seizin saya itu gratis, berarti Anda akan mengirimkan pahala Anda, takdir uang Anda kepada saya. Itulah karena sistem tukar menukar. Karena di dunia ini adalah sistemnya adalah tukar menukar. Sistemnya tukar menukar, gak ada gratis. Gratis itu mesti gak ada manfaatnya. Coba segala sesuatu yang gratis mesti yang elek-elek Pak ya. Bener gak Pak ya? Iya. Sebenarnya kualitasnya juga yang paling jelek. Iya, betul. Oke. Kalau Pak Among tahu tarot ini gimana, Pak Among? Karena orang yang biasanya ego, dendam, iri, dengki kan kalau belum kena penyesalan itu masih ego Pak ya. Kalau sudah penyesalan sudah datang baru mereka sadar biasanya kan seperti itu Pak. Coba. Ya intinya siapa yang menanam juga akan mengambil kan seperti tadi. Jadi kalau dia menanamnya juga baik akan tumbuh menjadi baik. Tapi kalau nanamnya buruk pasti juga akan tumbuh dan berbuat buruk. Kalau melihat ini kartu-kartu ini ya Pak, mengerikan nggak? Ya mengerikan sekali lah. Gambarnya nggak ada yang baik ya. Gelap semua ya, gelap dan semua berbau pedang dan kematian. Ini mengerikan sekali sih. Mengerikan. Ya kalau mereka mengaku beragama sih seharusnya benci itu nggak ada Pak ya. Iya. Harusnya kita ikhlas. Justru malah orang yang dibenci ini ikhlas itu malah cepat sekali karmanya. Yang dikira kita panik atau bagaimana enggak. Karena kita meyakini hukum sunatullah yaitu hukum karma, hukum law cause and effect, hukum sebab akibat, dan hukum yang namanya becik ketite Allah ketoro. Janganlah engkau memperburuk keadaan hidupmu dengan membuat karma buruk terhadap orang lain, karena karma itu pasti ujung-ujungnya kembali kepada diri manusianya masing-masing yang berbuat. Karena apa? Sebenarnya orang kalau menyakiti orang lain itu sebenarnya dia menyakiti diri sendiri Pak, karena kita berawal dari satu sumber yaitu Tuhan. Di dalam diri kita kan satu sumber Pak, satu Tuhan. Kalau orang itu menyakiti diri kita di orang lain, ya sebenarnya dia menyakiti diri sendiri. Ini harus dipahami. Saya yakin orang yang mengupload itu melihat ini Pak, tapi melihat ini tambah benci biasanya Pak. Itu sudah lumrah. Ya kita doakan segera sadar. Ya kalau sadar Pak. Biasa tarot saya kan selalu benar Pak. Timbul penyesalan kalau sudah terjadi hal keburukan. Karma itu sudah terjadi Pak. Nah itu, saya yakin kenapa mereka melihat harus di portal, makanya maaf ya kan video bukti tidak di portal nggak apa-apa kan gitu. Lah yang tahu ilmu RK itu saya loh, ini Mas Ucup sampai guyu-guyu kan gitu kan. Yang membuat ilmu RK saya, yang punya saya. Nah ini coba Pak Solikin, coba kesini Pak Solikin. Nah ini mau ketemu orangnya ini ya kan. Ya oke. Bisa kelihatan Mas Ucup? Ya. Oke, saya kenalkan ini Mas Solikin. Mas Solikin ini adalah yang video
peragaan pernafasan RK yang baru, maksudnya yang sudah sempurna ya. Nah, sudah disempurnakan lah. Sudah disempurnakan teman-teman. Ada Mas Solihin atau Ustadz kita, Ustadz Solihin ya. Sebentar lagi juga teman-teman. Insya Allah tahun depan saya akan membuka pelatihan sholat tumakninah. Jadi sholat itu adalah sebuah kebutuhan, ya. Sholat itu adalah sebuah kebutuhan hidup manusia untuk hidup berkelimpahan dan akan dibawakan oleh trainer kita yaitu Ustadz Solihin dan beberapa teman. Nah, bukan saya teman-teman, tapi beliau, oke? Gitu. Oke, ada pertanyaan Pak? Saya kira tidak. Atau mungkin ada tambahan masalah YouTube yang diupload kita ingatkan orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Mereka, bukan orang ya, mereka yang tidak oknum ya. Kita ingatkan kepada oknum yang melakukan tindakan seperti itu merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab, dan tentunya ini melanggar undang-undang ITE dan undang-undang hak cipta. Jadi terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sekali lagi kita ingatkan, ada lagi yang lebih penting lagi, bahwasanya ilmu ini adalah ilmu spiritual yang dilakukan dari tahap ke tahap secara berurutan. Tadi yang disampaikan, awali dulu dengan penurunan gelombang otak. Jadi tidak tiba-tiba melakukan olah pernafasan seperti di YouTube. Itu nanti akan sangat berbahaya ketika ini belum ada penurunan gelombang otak ke tingkat alfa. Ini, dan setelah itu pun juga akan dilakukan dengan ABS, bahkan sampai terakhir ke Alchemist Book ya. Jadi sekali lagi pemikiran kita tidak profit oriented, tapi bagaimana RK ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terbukti sampai hari ini faktanya, testimoninya yang ada di YouTube atau di Facebook itu semua nyata, fakta, dan yang datang ke sini semua itu juga menyampaikan, jadi termasuk keberhasilannya, dan termasuk juga kalau mereka yang kebetulan belum melakukan RK, yang konsultasi awal itu Pak, yang hanya sekedar meniru-niru YouTube, dia sudah melihat itu tapi meniru, Pak ini sudah bagus tapi ada efeknya segini, ada efeknya begini, oh ya, jenengan segera ikut RK karena jenengan belum dibuka portalnya. Ya, makanya sekali lagi jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan di dalam unggahan-unggahan yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab, ya itu yang jelas itu bukan dari kami ya, karena suara saya dirobotkan. Dirobotkan dan ditulis seperti itu, dan yang jelas peraganya bukan Mas Solihin ya, peraganya kemarin Pak Among dan yang belum sempurna. Makanya ada RK Kilas balik. Pastinya ada niat tersembunyi di dalam kenapa suara itu dirobotkan. Ya, karena mungkin yang kemarin sudah dihapus, kalau sekarang dimunculkan lagi dengan suara robot. Pasti teman-teman kita yang cerdas ya hari ini ya, sudah berpikir bijak. Ya, ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Ya, itulah gambaran yang bisa kita sampaikan. Yang perlu tahu lagi Pak ya, saya berangkat ke sini tadi sungkem loh Pak. Iya. Selama ini dulu ya, kalau hidup saya itu ya tidak jauh seperti inilah, dalam artian dulu ketika masih jadi itu dijatuhkan, jadi ustadz juga dijatuhkan. Sama siapa? Ya sama muridnya sendiri kan gitu kan, sama anggotanya sendiri kan gitu. Sekarang dijatuhkan. Dulu saya santet kan gitu kan, saya santet kan gitu kan. Karena saya sudah tobat ya, saya sudah tobat, dan akhirnya saya dengan cara minta sungkem. Saya sungkem sama ibu, minta maaf dan bla. Akhirnya ibu mengeluarkan kata-kata, dan senjatanya beliau setiap mendoakan saya yang saya harus mentok itu pasti ambil jari yang dipakai dibundeli, menyebutkan namanya, set gitu kan. Ada satu orang yang pernah menjatuhkan saya banget gitu kan. Nah, orang itu disebutkan sambil menaleni jari. Aku gak naleni jari tapi naleni jenenge finansialmu, apa bahasa Jawa ini finansial itu. Naleni rezeki, naleni rezekimu, kowe dadi wong soro sek gini Pak. Dan itu terjadi Pak, semua terjadi.
Demi Allah saya tadi berangkat ke sini sungkem dulu, sungkem kepada ibu, minta doa dan minta doa di orang-orang itu ya nggak tahu itu doanya ibu loh ya. Kita percaya Pak, ibu itu Pangeran Katon kok. Siapa sih? Yang sekarang tidak hanya orang Indonesia yang mengaku itu, mungkin orang seluruh dunia yang. Jangan-jangan mereka yang melakukan itu tidak punya ibu Pak. Mau saya teko watu Pak. Oke, sudah terlalu panjang ya, sudah terlalu panjang. Oke, terima kasih. Saya harap pemirsa, teman-teman RK yang juga belum RK bijak dalam melaksanakan ilmu, dalam mencari ilmu untuk merubah hidup, karena sejatinya ilmu itu kan untuk hidup ya, untuk hidup kita supaya lebih baik, supaya berkelimpahan. Kalau teman-teman melakukan seperti yang disuruh YouTube yang tidak bertanggung jawab tadi, saya rasa nggak sempurna RK-nya. Kan seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Among sudah mendampingi saya hari ini untuk klarifikasi dan memberitahukan kebenarannya. Bahkan saya kembali lagi membuka tarot saya, padahal saya kalau ada orang daftar tarot padahal 500.000 saya nggak pernah mau. Ini saya buka lagi ya, karena dan terpaksa dan harus gitu. Dan hasilnya sangat-sangat buruk sekali pada mereka itu ya, oknum itu. Dan terima kasih Mas Solikin, nggak kebetulan pas hadir. Ini mau buat video Pak. Betul. Ya, video berapa Pak videonya Pak? 2 insyaallah. Oh 2. Tak kirain 5. Sudah bawa ganti Pak. Iya. Ya ini perkenalkan ya Ustadz kita, trainer kita kita tanggal 27 nanti ada standarisasi guru Al-Quran metode An-Nabil pertama kali Pak ya. Di mana? Di Mojokerto. Aduh luar biasa sekali. Saya kembali jadi Ustadz lagi teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi santi om. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera.